Halo Pak Frando dan teman-teman semua. Di sini saya Marcelus Yosi Suranugraha NIM 017 akan menjelaskan tentang masalah transportasi. Selamat menyaksikan. Contoh soal. Sebuah perusahaan mempunyai 3 buah mobil truk yang digunakan untuk membawa bahan baku yang masing-masing mobil tersebut berlokasi di gudang 1, 2, dan 3 dengan kapasitas muatan per bulan masing-masing mobil adalah mobil pertama itu 1000 ton, mobil 2 itu 1200 ton, mobil 3 itu 800 ton, dan totalnya itu 3000 ton atau suplainya. Perusahaan ini mendapatkan order dari 3 buah pabrik yang berlokasi di kota A, B, dan C, di mana masing-masing memerlukan pabrik A itu 1400 ton, pabrik B 700 ton, dan pabrik C 900 ton. Dan total permintaannya itu 3000 ton atau demand-nya. Dari hasil analisis perusahaan diperoleh data mengenai biaya pengiriman per ton bahan baku dari masing-masing truk ke masing-masing pabrik sebagai berikut. Nah, mobil pertama itu dari pabrik A mendapat 155, pabrik B 150, dan pabrik C 147. Kemudian mobil kedua itu pabrik A 142, pabrik B 148, dan pabrik C 152. Kemudian yang terakhir mobil yang ketiga, pabrik A itu 142, pabrik B 141, dan pabrik C 134. Oke, mari kita jawab. Jadi kita menggunakan metode penyelesaian awal terlebih dahulu. Nah, di sini kita cek apakah total supply sama dengan total demand. Jika iya itu kita tidak perlu menambahkan demand-nya. Nah, kita lihat pada tabel di bawah ini yang pertama. Jadi mobil pertama itu supply-nya kan 1000, mobil kedua 1200, dan mobil 3 itu 800. Nah, ketemunya 3000. Nah, demand mobil pertama yang A, pabrik pertama itu 1400, pabrik B 700, dan pabrik C 900. Jadi 3000. Jadi supply sama demand-nya seimbang ya, atau sama. Kemudian kita uji FEM atau Vogel-Promethean method. Pada masalah yang dibahas didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut. Nah, kita mengkalkulasikan pertama perhitungan dengan mengurangi biaya selisih terbesar atau nilai di antara besar dan kecil dengan biaya terkecil. Nah, kita lihat tabel yang kedua atau pada bagian bawah ini. Nah, untuk baris yang pertama itu kita hitung jadi 150 dikurangi 147 ketemunya 3. Kemudian untuk baris yang kedua 148 dikurangi 142 hasilnya 6. Kemudian untuk baris yang ketiga 141 dikurangi 134 ketemunya 7. Kemudian pada kolomnya yang pertama itu 143 dikurangi 142 ketemunya 1. Kemudian yang kedua 148 dikurangi 141 ketemunya 7. Kemudian yang ketiga 147 dikurangi 134 ditemukan hasil 13. Nah, selanjutnya karena kolom 3 pada perhitungan tadi mempunyai nilai selisih terbesar, maka kotak dengan biaya terendah pada kolom 3 adalah kotak 3.3 atau kotak kolom 3 baris ketiga. Nah, ini tabelnya pada bagian atas ini. Nah, baris ketiga itu tidak dihitung lagi karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Nah, tabelnya akan menjadi seperti ini atau tabel yang kedua atau yang tengah. Nah, sudah saya tuliskan juga keterangannya. Warna hijau berarti tidak digunakan lagi, seperti itu. Kemudian pengalokasian yang kedua. Ulangi langkah selanjutnya dengan membandingkan selisihnya lagi. Jadi kita langsung saja untuk baris yang pertama itu jadi
150 dikurangi 147 ditemukan hasil 3. Kemudian yang kedua 148 kurangi 142 ditemukan hasil 6. Nah yang ketiga kebetulan sudah terpenuhi, jadi kita lanjut saja. Kemudian yang kolom yang pertama 155 dikurangi 142 itu 13. Kemudian yang kedua 150 dikurangi 148 ditemukan hasil 2. Kemudian yang ketiga 152 dikurangi 147 ditemukan hasil 5. Oke, selanjutnya untuk pengingat, jadi karena kolom pertama itu mempunyai nilai selisih terbesar, maka kotak dengan biaya terendah pada kolom pertama adalah kotak 1.2 atau kotak kolom pertama baris kedua. Nah, tabelnya akan seperti ini atau pada bagian yang atas. Bisa dilihat. Nah, pada baris ketiga itu tidak bisa dihitung lagi karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Jadi tabelnya itu akan seperti ini atau pada tabel bagian bawah atau yang kedua ini. Nah, kan tersisa 3 kotak yang masih dapat memperoleh alokasi, yaitu kotak 1.1, 1.2 dan 1.3. Maka tidak perlu melakukan perhitungan kembali untuk nilai selisih yang baru. Jadi untuk 1.1 tersedia supply 1000 dan dibutuhkan demand sebesar, jadi 1400 dikurangi 1200 ditemukan hasil 200. Untuk 1.3 tersedia supply 1000 dan dibutuhkan demand sebesar 900 dikurangi 800 hasilnya 100. Kemudian yang terakhir untuk 1.2 tersedia supply 1000 dan dibutuhkan demand sebesar 1000 dikurangi 300 ditemukan hasil 700. Selanjutnya, nah hasil akhirnya akan seperti ini ya teman-teman, pada tabel di atas ini. Oke, sudah terlihat. Jadi kita lanjutkan saja ke uji metode MODI atau Modified Distribution. U1 bernilai 0 dengan baris dengan kotak berisi banyak, maka baris yang kotaknya banyak terisi adalah baris 1. Maka U1 nya kan tadi 0, jadi C11 sama dengan U1 plus V1. Kemudian 155 sama dengan 0 plus V1. Nah V1 nya itu 155. Selanjutnya C12 sama dengan U1 plus V2. Nah jadi 155 sama dengan 0 plus V2. Nah V2 nya itu 150 seperti itu. Kemudian yang C13 U1 plus V3. Nah jadi 147 sama dengan 0 plus V3. Jadi V3 nya 147. Kemudian C21 sama dengan U2 plus V1. Jadi 142 sama dengan U2 plus V1 atau 155 itu. Ditemukan hasil U2 nya min 3. Kemudian C33 sama dengan U3 plus V3 atau 134 sama dengan U3 plus 147. Jadi U3 nya tuh min 13. Nah untuk mencari apakah sudah optimal atau belum, maka gunakan rumus CIJ UI VJ dari dicari kotak yang kosong seperti itu. Jadi kita lihat pada tabel yang paling bawah ini, kotak 2.2 C22 kurangi U2 kurangi V2. Jadi 148 dikurangi min 3 dikurangi 150 ditemukan hasil 1. Kemudian kotak 2 3. Nah kita hitung C23 dikurangi U2 dikurangi V3. Jadi 152 dikurangi min 2 dikurangi min 13 ditemukan hasil 141. Kemudian kotak 31. Nah kita hitung C31 dikurangi U3 dikurangi V1.
Nah, kita hitung 143 dikurangi min 13 dikurangi 155 ditemukan hasil 1. Kemudian yang terakhir kotak 32. Kita hitung C33 dikurangi U3 dikurangi V2. Nah, kita masukkan 141 dikurangi min 13 dikurangi 150 hasilnya 4. Karena isi kotak yang kosong tidak ada yang minus, maka sudah optimal seperti itu teman-teman. Sekian penjelasan dari saya tentang masalah transportasi. Semoga dapat bermanfaat bagi Pak Franu dan teman-teman semua. Jika ada salah kata dan tutur kata, mohon dimaafkan. Dan sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.